Hai semuanya, ketemu lagi di eksplorasi bareng analisis real. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari sifat kelengkapan. Nah, aplikasi dari sifat kelengkapan ini akan kita bahas meliputi apa sih supermum dan juga infimum dari himpunan yang diperoleh dengan menambahkan setiap unsur himpunan tersebut dengan suatu bilangan A. Dan juga yang kedua adalah tentang bagaimana supermum atau infimum dari himpunan yang jika setiap elemennya dikalikan dengan suatu bilangan real A. Dan yang ketiga adalah tentang apa hubungan antara supermum atau infimum dari himpunan A dan B, di mana setiap elemen A selalu kurang dari sama dengan setiap elemen B dan berlaku untuk semua A di A dan juga berlaku untuk semua B di B. Mari kita bahas bersama tentang penerapan dari sifat kelengkapan di tiga himpunan ini. Oke, kita akan bahas aplikasi yang pertama. Jadi misalkan diberikan suatu subset tak kosong dari R yaitu S. Nah, yang dia terbatas di atas dan juga diberikan A itu sebarang bilangan real. Kita bisa mendefinisikan suatu himpunan A plus S itu sebagai suatu himpunan yang berisi A plus S, di mana S-nya itu merupakan anggota himpunan S. Nah, di sini saya bisa mengilustrasikan seperti ini, teman-teman. Misalkan saya punya suatu himpunan S. Nah, misalkan himpunan S itu saya definisikan seperti ini. Maka di sini saya akan menemukan supremum dari S, yaitu U. Nah, ketika saya mendefinisikan suatu himpunan yang baru, di mana himpunan baru itu saya peroleh dengan menambahkan setiap elemen dari S ini dengan suatu bilangan real A. Jadi kalau misalkan bilangan realnya anggap aja positif ya, berarti saya geser sepanjang segini. Misalkan ini A-nya, A itu panjangnya segini, A-nya positif karena arahnya ke kanan, maka berarti saya akan menggeser setiap anggotanya S ini ke kanan sepanjang A. Berarti saya peroleh begini, himpunan yang dibentuk dengan cara menambahkan setiap anggotanya S dengan A, sehingga diperoleh A plus S. Maka di sini saya akan menemukan supermum dari himpunan A plus S itu, tentunya kita lihat di sini U akan digeser juga ke kanan sepanjang A gitu kan ya. Sehingga di sini kita peroleh ternyata supermum dari A itu adalah A ditambah dengan U, seperti itu. Atau dengan kata lain, supermum dari A plus S itu ternyata sama dengan A ditambah dengan supermum S. Begitu juga dengan infimumnya. Misalkan infimumnya ada, maka infimumnya S ini juga akan bergeser ketika saya punya himpunan yang baru yaitu A plus S. Nah, pembuktian formalnya seperti apa? Nah, kita akan membuktikan dengan bukti formal pernyataan yang pertama, yaitu supermum A plus S itu sama dengan A ditambah supermum S. Untuk bukti yang kedua, silakan nanti dianalogikan dengan cara yang sama ya. Oke, kita mulai pembuktiannya. Jadi kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu bahwa S itu merupakan subset tak kosong dari R. Dan kemudian kita juga perlu mendefinisikan bahwa S itu merupakan himpunan yang terbatas di atas. Nah, dengan demikian kita perlu melanjutkan dengan pendefinisian dari A sebagai suatu anggota dari bilangan real. Kemudian kita juga ambil sebarang A anggota R, di mana nanti A ini yang akan digunakan untuk mendefinisikan A plus S, yaitu sebagai himpunan yang berisi A plus S, di mana S-nya itu adalah anggota dari S. Kemudian kita akan membuktikan bahwa supermum dari A plus S itu merupakan A ditambah dengan supermum S seperti yang sudah saya ilustrasikan di gambar tadi. Sehingga di sini kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu supermum S. Sehingga di sini kita definisikan sebagai suatu bilangan yaitu U. Kemudian kita perlu menunjukkan bahwa A plus U itu akan berakhir menjadi supermum dari A plus S. Nah, untuk menunjukkan bahwa A plus U ini merupakan supermum dari A plus S, maka kita harus menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama, A plus U merupakan batas atas dari A plus S. Kemudian yang kedua,
jika ada batas atas yang lain, jadi misalkan V itu batas atas dari A plus S, maka A plus U ini harus kurang dari sama dengan V. Nah, berarti tujuan kita ada dua ini. Kita akan mencoba membuktikan yang pertama dulu, kalau A plus U itu merupakan batas atas dari A plus S. Nah, untuk menunjukkan A plus U ini batas atas dari A plus S, kita perlu tahu dulu sebagai hipotesis kita tadi adalah U merupakan supremum S. Maknanya apa? Maknanya setiap anggota dari S, yaitu di sini saya definisikan dengan X akan selalu kurang dari sama dengan U, di mana X-nya adalah setiap anggota dari S. Dengan demikian, dengan menambahkan setiap ruas ini dengan A, maka akan saya peroleh A plus X akan kurang dari sama dengan A plus U, di mana A plus X ini merupakan setiap elemen dari A plus S. Nah, seperti ini. Dengan demikian, kita peroleh bahwa A plus U ini merupakan batas atas dari A plus S. Nah, ini kita peroleh ya. Kenapa? Karena setiap anggota dari A plus S ini kurang dari sama dengan A plus U, sehingga dia menjadi batas atas dari A plus S. Sehingga pernyataan yang pertama sudah selesai. Kita butuh membuktikan pernyataan yang kedua. Kita misalkan V itu sebarang batas atas dari A plus S. Nah, V ini sebarang batas atas dari A plus S. Maka dengan menggunakan definisi dari batas atas, maka kita bisa menuliskan kalau A plus X itu selalu kurang dari sama dengan V untuk setiap X anggota dari S. Nah, ini berdasarkan definisi batas atas. Sehingga di sini dengan mengurangkan setiap ruasnya dengan X, kita akan peroleh X itu kurang dari sama dengan V plus A untuk setiap X anggota S. Maka artinya apa teman-teman kalau misalkan X itu kurang dari sama dengan V min A untuk setiap X anggota S? Artinya adalah V min A ini merupakan batas atas, benar ya? Jadi V min A ini batas atas dari S. Karena V min A ini batas atas dari S dan juga U tadi merupakan supremum dari S. Supremum itu apa sih? Supremum itu adalah batas atas yang paling kecil. Kalau ada batas atas yang lain, berarti pastilah batas atas yang lain itu selalu memenuhi sifat ini nih. U kurang dari sama dengan V min A. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menambahkan kedua ruasnya lagi dengan A, sehingga bisa kita peroleh ternyata A plus U itu juga kurang dari sama dengan V untuk setiap V batas atas dari A plus S. Artinya apa? Artinya A plus U ini merupakan batas atas yang paling kecil, seperti itu. Dengan demikian maka bisa kita simpulkan karena U itu batas atas dan dia juga merupakan batas atas yang paling kecil, maka A plus U merupakan supremum dari A plus S. Dengan kata lain, karena U ini merupakan supremum dari S, maka boleh kita katakan bahwa A plus supremum S ini sama dengan supremum A ditambah dengan S. Terbukti pernyataan yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini, ketika infimum A plus S ini sama dengan A ditambah infimum S, akan berlaku untuk S yang terbatas di bawah ya teman-teman ya. Silakan dibuktikan dengan analogi yang serupa dengan pembuktian ini. Nah, untuk aplikasi yang kedua, misalkan diberikan subset tak kosong dari R, yaitu S yang terbatas di atas dan sebarang A yang lebih dari 0 atau positif, kita bisa mendefinisikan himpunan AS sebagai himpunan yang berisi A kali S, di mana S-nya itu merupakan anggota dari S. Nah, di sini maka akan berlaku bahwa supremum AS akan sama dengan A dikali supremum S. Nah, ini berlaku untuk S yang terbatas di atas ya. Kemudian untuk S yang terbatas di bawah, kita bisa menyimpulkan bahwa infimum dari AS itu sama dengan A dikali dengan infimum S. Nah, di sini kita akan membuktikan yang infimum aja ya, karena yang supremum kan sudah ada contohnya pembuktian di teorema sebelumnya. Sekarang kita coba pembuktian yang infimum. Sehingga di sini kita mulai dengan pendefinisiannya S. Jadi S ini merupakan subset tak kosong dari R, merupakan himpunan yang terbatas di bawah. Karena dia terbatas di bawah, maka pasti dia akan memiliki infimum gitu kan ya.
Nah, di sini kita ambil sebarang A yang positif, kemudian kita definisikan AS itu sebagai himpunan yang berisi A kali S, di mana S-nya itu anggota dari S. Di sini kita akan buktikan bahwa infimum dari AS merupakan A dikali infimum S. Kita misalkan dulu kalau W itu merupakan suatu infimum dari S. Berikutnya, langkah yang akan kita lakukan adalah kita buktikan bahwa A kali W itu merupakan infimum dari AS. Ingat ya teman-teman, ini tujuan. Nah, ini tujuannya. Tujuannya kita ingin membuktikan bahwa A kali W itu sama dengan infimum A kali S. Untuk membuktikan AW itu infimum, berarti kita bisa menggunakan lemma 233 atau lemma 234. Tapi di sini saya pakai lemma 234 ya. Jadi bebas teman-teman bisa mau pakai 234 apa 233, tapi di sini saya pakai 234. Nah, untuk membuktikan pakai lemma 234, kita tetap harus membuktikan bahwa yang pertama AW itu merupakan batas atas dari himpunan AS. Kemudian yang kedua, untuk setiap epsilon yang positif, saya harus bisa menemukan S epsilon, di mana S epsilon ini anggota dari AS, sehingga berlaku S epsilon akan kurang dari AW ditambah dengan epsilon. Nah, ingat ya, ini tujuannya ada dua, maka kita akan lakukan pembuktian untuk dua hal ini. Nah, yang pertama kita akan membuktikan kalau AW itu merupakan batas atas dari AS. Pertama, untuk membuktikan ini, kita ingat bahwa W itu merupakan infimum dari S. Nah, ini sebagai hipotesis yang sangat penting. Kalau W itu infimum S, maka jelas bahwa W itu merupakan batas bawah dari S. Kalau W ini batas bawah dari S, maka pasti berlaku untuk setiap anggotanya S, yaitu X di sini, akan kita peroleh pertidaksamaan kalau W itu selalu kurang dari sama dengan X. Dengan kita kalikan kedua ruasnya W dan X ini dengan A lebih dari 0, maka otomatis akan kita peroleh pertidaksamaan AW kurang dari sama dengan AX, di mana X-nya itu merupakan anggota dari S, maka AX-nya akan menjadi anggota dari A kali S. Artinya apa di sini? Artinya AW ini selalu kurang dari sama dengan semua anggota dari AS. Artinya AW merupakan batas bawah dari AS. Berikutnya kita akan membuktikan tujuan yang kedua, yaitu untuk setiap epsilon yang positif kita bisa menemukan S epsilon yang anggota dari AS. Kemudian kita tunjukkan bahwa S epsilon itu memenuhi pertidaksamaan S epsilon kurang dari AW plus epsilon. Nah, teman-teman, kita butuh concretan dulu. Di sini kan S epsilon itu tujuannya harus kurang dari AW plus epsilon. Nah, supaya kita bisa mencari S epsilon, kita butuh yang namanya concretan. Kita cari A-nya, S epsilon ini harus memenuhi A dikali dengan W ditambah epsilon per A gitu kan ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh ada S epsilon per A nanti akan kurang dari W plus epsilon per A. Nah, di sini karena W itu merupakan infimum dari S dan epsilon per A ini juga suatu bilangan positif, maka nanti S epsilon per A ini akan bergantung dengan epsilon per A, gitu kan ya. Jadi S epsilon per A itu sama dengan S epsilon per A. Artinya di sini kita bisa memperoleh S epsilonnya nanti harus sama dengan A dikali S epsilon per A. Maka kita harus cari S epsilon yang dia harus hasil perkalian dari A dan S epsilon per A. Nah, karena itu kita butuh yang namanya epsilon per A di sini. Sehingga kita munculkan kalau epsilon per A itu juga merupakan suatu bilangan yang positif. Kalau epsilon per A bilangan yang positif, karena kita punya W itu merupakan infimum S, kita bisa menggunakan lemma 234 untuk memperoleh bahwa ada suatu S epsilon per A yang nanti dia nilainya akan memenuhi pertidaksamaan ini nih. S epsilon per A kurang dari W ditambah dengan epsilon per A. Berikutnya kita bisa memilih yang seperti ini tadi. S epsilonnya adalah A dikali dengan S epsilon per A. Kemudian
kita definisikan ini pasti dia ada di mana? Ada di A dikali S. Kenapa? Karena S epsilon per A-nya ada di sini, ada di S. Maka A dikali S epsilon per A juga ada di A kali S. Nah, A kali S ini pasti memenuhi ini nih. Dari konceretan tadi bisa kita simpulkan kalau S epsilon yang nilainya itu sama dengan A dikali S epsilon per A akan kurang dari sama dengan A dikali dengan, ingat S epsilon per A itu kurang dari W ditambah epsilon per A. Kita substitusi ini ke sini. Nah, kita peroleh bahwa A dikali S epsilon per A itu kurang dari AW ditambah epsilon, atau kata lainnya S epsilonnya kurang dari A ditambah dengan epsilon. Nah, kalau sudah kita peroleh ini berarti bisa kita simpulkan bahwa dengan lemma 233 kita peroleh infimum dari AS itu merupakan AW, di mana W-nya adalah infimum dari S. Jadi terbukti bahwa infimum A kali S itu sama dengan A dikali infimum S. Kita lanjutkan pada aplikasi yang ketiga dari supremum. Kita definisikan di sini ada dua himpunan, yaitu A dan B, di mana keduanya himpunan ini merupakan subset dari R yang tak kosong. Dan juga berlaku syaratnya adalah A selalu kurang dari sama dengan B untuk semua A di A dan juga untuk semua B di B. Maknanya apa di sini? Maknanya misalkan saya kasih gambaran aja. Nah, saya beri ilustrasi seperti ini, teman-teman. Misalkan A merupakan suatu himpunan dengan anggotanya yaitu A. Untuk setiap A anggota A ini akan selalu memenuhi A kurang dari sama dengan B. Berarti paling tidak nanti B itu batasnya ya segini ini, himpunan B itu. Misalkan ini himpunan B. Nah, gak akan pernah B itu ada irisan di A selain titik yang ada di sini. Kenapa? Karena A itu harus kurang dari sama dengan B untuk semua A anggota A dan juga untuk semua B anggota B. Artinya di sini apa? Artinya supremum dari A, yaitu yang ada di sini, pasti akan kurang dari sama dengan infimum dari B yang dimana letaknya juga ada di sini. Jadi B-nya ini bisa kita geser sih sedikit, misalkan pengen digeser ke kanan itu bisa. Jadi B-nya misalkan start dari sini sampai sini. Nah, ini bisa juga jadi B. Maka di sini akan jadi infimumnya B ada di sini. Maka akan tetap memenuhi pertidaksamaan supremum A ini kurang dari sama dengan infimum dari B. Nah, gambarannya seperti ini. Sekarang kita akan membuktikan dengan bukti formal. Seperti apa bukti formalnya? Kita definisikan terlebih dahulu A dan B, yaitu himpunan yang tak kosong dan merupakan subset dari R. Kemudian berlaku juga A itu kurang dari sama dengan B untuk semua A anggota A dan juga untuk semua B anggota B. Ini ya, berlaku seperti ini. Kita akan buktikan kalau supremum dari A itu kurang dari sama dengan infimum B. Kita amati di sini, misalkan B-nya ini yang merah ya. Otomatis setiap anggotanya B yang ada di sini pasti menjadi batas atas dari A, bener nggak? Karena supremum A-nya di sini, maka B ini selalu menjadi batas atas A. Nah, karena B ini merupakan batas atas dari A dan B itu memenuhi ini kan ya, supremum A selalu kurang dari B dan B ini juga sebarang di B, maka supremum A ini pasti menjadi batas bawah dari B, seperti itu kan ya. Kalau supremum itu batas bawahnya B, maka supremum A ini pasti kurang dari sama dengan infimum dari B, karena infimum dari B itu merupakan batas bawah yang paling besar. Kalau supremum A ini berperan sebagai batas bawah dari B, maka jelas bahwa supremum A akan kurang dari sama dengan infimum B. Nah, ini konceretannya seperti ini. Sekarang kita lihat, kita buktikan dengan formal seperti ini. Misalkan B itu merupakan anggota B yang sebarang, maka kita akan selalu punya A itu kurang dari sama dengan B untuk semua A anggota. Artinya B merupakan batas atas dari A, ini berdasarkan definisi. Nah, karena B ini merupakan batas atas dari A dan supremum A ini merupakan batas atas yang paling kecil, maka pastilah supremum A itu kurang dari sama dengan B. Oke, bisa difahami ya sampai sini. Nah, setelah itu karena B itu merupakan sebarang di B, maka kan berlaku supremum dari A itu kurang dari sama dengan B untuk semua B di B.
Artinya apa? Artinya supremum A ini berperan sebagai batas bawah dari B. Nah, karena supremum A itu batas bawah dari B, maka akan memenuhi supremum A ini kurang dari sama dengan infimum B. Karena apa? Karena infimum B ini merupakan batas bawah yang paling kecil. Kalau ada batas bawah yang lain, yaitu supremum A ini sebagai batas bawah yang lain, maka harus memenuhi supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Sehingga bisa kita peroleh bahwa pertidaksamaan yang kita inginkan terbukti. Oke, sekian pembuktiannya. Semoga bisa teman-teman pahami ya. Sampai jumpa di video-video yang lain, di teorema-teorema yang lain. Bye-bye semuanya. Jangan lupa subscribe ya.